Bayangkan uang bukan hanya selembar kertas atau angka di rekening Anda, tetapi sebagai bentuk energi yang hidup. Di balik nilai nominalnya, uang memiliki getaran dan resonansi yang dapat dipengaruhi oleh cara kita memandang dan menggunakannya. Uang, seperti energi lainnya di alam semesta, bergerak dan mengalir mengikuti perhatian dan niat kita. Dengan memahami uang sebagai energi, kita mulai melihatnya bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat yang memungkinkan kita memenuhi tujuan hidup yang lebih bermakna. Semua di alam semesta, termasuk pikiran, emosi, dan materi, adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Uang tidak terkecuali. Ia adalah wujud konkret dari energi abstrak yang melayani kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa uang hanyalah alat untuk pertukaran energi, kita berhenti memperlakukannya sebagai sumber ketakutan atau kecemasan. Alih-alih, kita bisa mengubah hubungan dengan uang menjadi lebih harmonis, seolah-olah sedang berkolaborasi dengan kekuatan yang lebih besar. Tempat di mana perhatian Anda tertuju adalah tempat di mana energi mengalir. Jika Anda fokus pada kekurangan dan rasa takut tidak memiliki cukup uang, frekuensi yang Anda pancarkan justru mengundang lebih banyak kekurangan. Sebaliknya, ketika fokus Anda adalah pada kelimpahan dan potensi, Anda membuka pintu bagi aliran uang dan peluang baru. Fokus perhatian bukan hanya tentang apa yang Anda pikirkan, tetapi tentang bagaimana Anda merasakan pikiran tersebut. Emosi yang Anda hubungkan dengan uang menjadi magnet yang menarik pengalaman serupa ke dalam hidup Anda. Fokus saja tidak cukup untuk menciptakan aliran kekayaan yang stabil. Yang lebih penting adalah keselarasan atau resonansi antara pikiran, perasaan, dan tujuan hidup Anda. Bayangkan resonansi seperti getaran musik. Jika satu nada tidak selaras, harmoni akan rusak. Begitu pula dengan uang. Jika Anda memiliki tujuan finansial tetapi tidak selaras dengan nilai dan impian sejati Anda, energi uang akan terasa terhambat. Menemukan tujuan hidup yang bermakna dan memastikan bahwa hubungan Anda dengan uang sejalan dengan tujuan tersebut adalah kunci bagi resonansi yang kuat dan berkelanjutan. Setiap manusia memancarkan frekuensi unik yang dipengaruhi oleh keyakinan, emosi, dan niat mereka. Ketika frekuensi pribadi kita selaras dengan frekuensi kelimpahan, kita mulai merasakan uang mengalir dengan lebih mudah. Ini bukan hanya tentang menarik uang secara pasif, tetapi tentang menjadi seseorang yang secara aktif menarik kesempatan-kesempatan yang selaras dengan tujuan hidup kita. Uang tidak datang hanya karena kita menginginkannya, tetapi karena kita menjadi pribadi yang beresonansi dengan frekuensi yang sama. Apa yang terjadi di luar diri kita hanyalah cerminan dari getaran batin kita. Jika Anda merasa layak dan cukup, uang akan mengalir untuk mendukung keyakinan tersebut. Namun, jika ada perasaan kurang atau tidak layak, aliran uang bisa terhambat. Oleh karena itu, pekerjaan batin yang melibatkan penguatan rasa syukur, keberlimpahan, dan keyakinan diri menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan sehat dengan uang. Uang bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi kendaraan yang membantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Ketika uang dipahami sebagai alat untuk memperkuat tujuan hidup yang bermakna, baik untuk memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain, maka uang akan datang secara alami. Alam semesta merespons mereka yang berada dalam harmoni dengan tujuan mereka, dan uang hanyalah salah satu wujud dari energi yang diberikan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Memahami uang sebagai energi dan menyelaraskannya dengan tujuan yang bermakna adalah langkah awal untuk menciptakan kehidupan finansial yang selaras. Ketika kita beroperasi dari tempat kelimpahan dan niat yang jelas, uang tidak lagi menjadi beban atau sesuatu yang kita kejar, tetapi aliran alami yang mendukung perjalanan hidup kita. Pada akhirnya, bukan hanya tentang berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi tentang seberapa selaras Anda dengan getaran yang mengundang kekayaan dan makna dalam hidup Anda. Kesadaran kemakmuran bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang cara kita berpikir, merasa, dan merespons realitas kita. Ini adalah sebuah kondisi batin di mana kita melihat hidup sebagai penuh dengan kemungkinan dan potensi tak terbatas. Orang dengan kesadaran kemakmuran memahami bahwa kekayaan sejati dimulai dari dalam, dari pola pikir yang berkelimpahan,
dan keyakinan bahwa alam semesta selalu menyediakan lebih dari cukup bagi mereka. Ketika Anda selaras dengan frekuensi kelimpahan, dunia luar mulai berubah untuk mencerminkan keyakinan batin ini. Segala sesuatu di alam semesta memancarkan frekuensi, termasuk pikiran dan perasaan kita. Ketika Anda menyelaraskan pikiran dan emosi dengan frekuensi kelimpahan, Anda menciptakan getaran yang menarik kekayaan dan peluang seperti magnet. Namun, penting untuk diingat bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang. Itu adalah kondisi batin di mana Anda merasa cukup, apapun situasi eksternal Anda. Pikiran yang selaras dengan kelimpahan akan selalu menemukan cara untuk menciptakan peluang baru dan solusi kreatif dalam setiap keadaan. Kekuatan sejati terletak pada hati, bukan hanya pikiran. Pikiran adalah alat yang berguna untuk merencanakan dan membuat strategi, tetapi emosi yang tulus dari hati, seperti rasa syukur, cinta, dan ketenangan, memancarkan frekuensi yang jauh lebih kuat. Alam semesta tidak hanya mendengarkan pikiran Anda, tetapi merespons perasaan Anda. Dengan melatih diri untuk merasakan syukur dan keberlimpahan di hati, Anda mengubah vibrasi diri menjadi magnet bagi hal-hal baik. Uang, peluang, dan kemudahan akan mengalir ketika Anda memancarkan energi hati yang positif dan harmonis. Kesadaran kemakmuran bukan tentang apa yang Anda miliki sekarang, melainkan tentang bagaimana Anda memilih untuk memandang hidup. Apakah Anda melihat dunia sebagai tempat penuh keterbatasan atau sebagai ruang tanpa batas di mana segalanya mungkin? Ketika Anda berfokus pada apa yang Anda syukuri alih-alih apa yang kurang, Anda mengalihkan fokus dari kekurangan ke potensi. Dari perspektif inilah peluang muncul. Tidak sebagai sesuatu yang harus Anda kejar dengan keras, tetapi sebagai sesuatu yang mengalir secara alami ke dalam hidup Anda. Orang dengan pola pikir kekurangan melihat dunia sebagai tempat persaingan, sumber daya terbatas, dan mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Sebaliknya, mereka yang memiliki kesadaran kemakmuran melihat dunia sebagai lautan kesempatan dan percaya bahwa ada cukup untuk semua. Dalam pola pikir kelimpahan, Anda menyadari bahwa kesuksesan orang lain tidak mengurangi peluang Anda. Sebaliknya, keberhasilan mereka menjadi bukti bahwa Anda juga bisa mencapainya. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda membuka diri untuk menerima lebih banyak karena Anda percaya bahwa kehidupan selalu mendukung Anda. Kunci kesadaran kemakmuran adalah merasakan syukur, bahkan sebelum sesuatu terwujud. Seringkali, kita berpikir bahwa kita akan merasa bahagia atau tenang hanya setelah mendapatkan uang atau mencapai tujuan. Namun, rahasianya adalah merasakan emosi kelimpahan itu sekarang. Ketika Anda bisa merasa damai dan bersyukur saat ini, Anda memancarkan frekuensi yang cocok dengan kelimpahan yang Anda inginkan. Ini adalah paradoks. Dengan merasakan seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, Anda menariknya lebih cepat ke dalam hidup Anda. Banyak orang secara tidak sadar memiliki hubungan dengan uang yang didasarkan pada ketakutan, takut tidak punya cukup, takut kehilangan, atau takut gagal. Kesadaran kemakmuran mengundang Anda untuk mengubah ketakutan itu menjadi ketenangan. Alih-alih melihat uang sebagai sesuatu yang harus Anda kendalikan dengan cemas, Anda bisa mulai mempercayai aliran kehidupan. Uang akan datang dan pergi seperti arus laut, tetapi selama Anda berfokus pada tujuan dan beroperasi dari tempat kelimpahan, Anda tidak akan pernah kekurangan. Anda mulai merasa bahwa Anda selalu didukung, apapun yang terjadi. Orang dengan kesadaran kemakmuran tahu bahwa kelimpahan sejati adalah tentang memberi dan menerima secara seimbang. Mereka tidak takut untuk memberi karena mereka tahu bahwa memberi bukan kehilangan, tetapi sebuah sirkulasi energi. Pada saat yang sama, mereka juga tidak ragu untuk menerima, karena mereka merasa layak untuk mendapatkan yang terbaik. Dengan membiarkan energi uang mengalir bebas, baik dalam bentuk memberi maupun menerima, Anda menyelaraskan diri dengan hukum alam semesta bahwa kekayaan harus selalu dalam gerak. Mengembangkan kesadaran kemakmuran adalah perjalanan batin yang mengubah cara Anda memandang uang dan hidup. Ini bukan hanya tentang akumulasi materi, tetapi tentang menjadi pribadi yang bergetar selaras dengan kelimpahan. Saat Anda menyadari bahwa Anda selalu cukup, bahwa alam semesta mendukung Anda, dan bahwa hati Anda adalah kunci utama, Anda tidak hanya menarik kekayaan, tetapi juga kebahagiaan, kedamaian, dan rasa puas yang mendalam. Ini adalah kunci sejati menuju kemakmuran.
Menyadari bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu di luar Anda, tetapi sesuatu yang selalu ada di dalam Anda. Uang adalah alat yang mengikuti arah pikiran dan niat kita. Namun, banyak orang merasa terjebak dalam pola pikir kekurangan karena mereka tidak pernah benar-benar mendefinisikan apa yang mereka inginkan dari uang dan mengapa. Tanpa tujuan yang jelas, energi uang menjadi tidak terarah, seperti kompas yang jarumnya berputar tanpa arah. Menentukan tujuan finansial dengan jelas dan menyelaraskan pikiran untuk mendukung tujuan tersebut adalah langkah penting agar uang tidak hanya hadir dalam hidup Anda, tetapi juga bekerja sesuai dengan maksud Anda. Langkah pertama menuju tujuan yang jelas adalah bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya inginkan, dan yang lebih penting, mengapa saya menginginkannya. Banyak orang menginginkan uang, tetapi tanpa pemahaman mendalam tentang alasan di baliknya, keinginan itu menjadi samar. Apakah Anda mencari kebebasan, rasa aman, atau kesempatan untuk berkontribusi lebih besar? Ketika Anda memahami alasan mendasar di balik keinginan Anda menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan otentik dengan uang. Ini bukan lagi soal angka semata, tetapi tentang makna dan tujuan di balik